Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah berlatih bagaimana melakukan wawancara kepada orang tua dan saudara kalian. Sekarang kalian akan belajar bagaimana cara menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara tersebut terdapat formatnya. Format adalah aturan dalam menulis hasil wawancara. Yang pertama yang harus kalian tulis adalah latar belakang. Latar belakang ini berisikan alasan mengapa kalian melakukan wawancara dengan topik tersebut. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Di dalam maksud dan tujuan ini, kalian menuliskan apa sih maksud dan tujuan kalian untuk melakukan wawancara tersebut. Contohnya adalah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah topik wawancara. Topik wawancara ini berisikan pokok bahasan atau tema yang kalian angkat dalam wawancara tersebut. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara. Dalam format keempat, waktu dan tempat wawancara ini kalian tuliskan kapan waktunya dan di mana tempat wawancaranya. Contohnya adalah wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2016. Kemudian waktunya pukul 8 sampai pukul 9. Bertempat di Kampung Mekarjaya. Selanjutnya, ada laporan hasil wawancara. Kalian bisa menuliskan narasumber, kemudian pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumbernya bernama Bapak Kurniawan. Pewawancaranya adalah Lani. Hasil wawancara pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai pukul 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku
dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Pada bagian ini dituliskan kesimpulan dari hasil yang didapat pada kegiatan wawancara. Nah, anak-anak, setiap orang harus peduli terhadap kelestarian hewan langka yang hampir terancam punah. Hal tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, berikut merupakan beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka. Antara lain adalah yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Nah, sekarang tugas untuk kalian, jawab pertanyaan berikut ini dengan tepat. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Dan yang ketiga, apa kaitannya antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Tulis di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.